وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita semua dalam ketaatan kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah dijadikannya kita sebagai talibul ilmi. Dijadikan kita sebagai orang-orang yang cinta dengan ilmu, dijadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berselawat kepada kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selawat serta salam teratur curahkan kepada uswah kita, kepada junjungan kita, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tadi sudah kita bacakan betapa besar, betapa luhur akhlak Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita baca, walaupun kita tidak memahami di dalamnya, tetapi asar daripada pembacaan maulid tersebut memberikan dampak yang baik untuk hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita daripada perbuatan-perbuatan yang dapat merusak seluruh organ tubuh kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadiri majlis ilmu, datang kita ke majlis taklim, sebelum kita datang ke majlis ilmu, hal yang harus kita lakukan dari rumah adalah kita tanamkan niat kita datang ke majlis ilmu. Tanamkan niat kita untuk belajar, duduk di majlis ilmu, kemudian niat kita untuk melihat guru, niat kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, niat kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niat kita untuk mendengarkan tausiah, niat kita untuk bersilaturahim. Semakin banyak niat yang kita bawa dari rumah, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu niat, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada itu adalah datang kita ke majlis ilmu. Ketika kita datang ke majlis ilmu, dari rumah kita berjalan kaki, datang ke sini dengan membawa adab. Ketika kita datang ke majlis ilmu dengan membawa adab, maka insya Allah ketika pulang kita akan menjadi orang-orang yang beradab. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang, ada golongan yang selalu mendapatkan doa daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kelompok tersebut setiap hari mendapatkan doa daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Antum tahu orangnya siapa? Siapa yang setiap hari mendapatkan doa daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Setiap daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mengucapkan salam kepada beliau ketika di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mengucapkan assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, atau assalamu alayka ya Habibullah. Kita ucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah orang-orang yang setiap hari mendapatkan doa daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika seseorang mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW dengan lisan yang mulia akan mendoakan kita juga. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam adalah hukumnya wajib. Orang yang pertama kali menyampaikan itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang mengucapkan salam, maka wajib baginya untuk menjawab salam. Sunnah kita mengucapkan salam, menjawab salam adalah wajib. Dan orang-orang inilah yang setiap hari mendapatkan doa daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, Rasulullah SAW dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menjawab salam daripada umatnya yang menyampaikan salam kepadanya. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatanlah buat engkau. Ini adalah lisan yang mulia mendoakan kita orang-orang yang senantiasa mengucapkan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW.
Jika setiap hari kita ingin mendapatkan doa daripada Nabi Muhammad, maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya wajib bagi kita untuk berselawat kepadanya, wajib bagi kita untuk mengucapkan salam kepadanya. Inilah orang-orang yang mendapatkan salam daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW menjawab salam kita, Waalaikumsalam, dan keselamatan untuk engkau, warahmatullah, dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan rahmat kepada kalian, wa barakatuh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kalian. Ini adalah lisan yang mulia, Nabi yang paling mulia mendoakan untuk kita. Tidak ada satu pun hijab yang tertutup kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan itu semua. Oleh karenanya, orang-orang yang senantiasa datang ke majelis ilmu, rugi kalau seandainya dia datang ke majelis ilmu tidak mengucapkan salam. Rugi kalau seandainya dia datang ke majelis ilmu tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Rugi kalau seandainya dia datang ke majelis ilmu tidak mendapatkan ilmu terkait Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling cinta kepada umatnya. Tidak ada satu Nabi pun kecuali Nabi Muhammad SAW yang mempunyai rasa mahabbah, yang mempunyai rasa cinta melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Oleh karenanya, beruntunglah kita semua orang-orang yang hidup di saat sekarang, walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad saat ini, walaupun kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW saat ini, tetapi percaya, yakinlah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang senantiasa merindukan kita semua. Suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabatnya, dia mengucapkan bahwasanya aku ini rindu kepada saudaraku. Sahabat yang hadir pada saat itu, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Bukan, kamu adalah sahabatku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kita disebut oleh Nabi Muhammad SAW adalah saudara. Kita disebut oleh Rasulullah SAW adalah saudara. Saudara lebih dekat lagi daripada sahabat jemaah sekalian. Suatu saat nanti akan datang pada saatnya sekelompok dari umatku yang mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah mendengar kata perucapanku, mereka tidak pernah mendengar ucapanku, dan mereka tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Inilah orang-orang yang aku rindukan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya saja ada seseorang yang merindukan kita, tentunya kita bahagia. Lalu bagaimana kalau seandainya yang merindukan kita saat ini adalah orang yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini, orang yang menjadi sababiah hadirnya kita, orang yang menjadi sababiah adanya dunia ini, Sayyidina Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mempunyai kualitas yang paling nomor satu. Tidak ada nabi dan rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan, ketika Sayyidina Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, ketika dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, pergilah engkau, idhab ila Tursina, pergi engkau ke bukit Tursina. Ketika nanti engkau mendapati gunung tersebut tidak bergeser, maka engkau dapat melihat daripada kekuasaanku. Namun jemaah sekalian, ketika Sayyidina Musa alaihissalam sudah berjalan mendekati bukit Tursina, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, buka sandalmu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka sandalnya Sayyidina Musa alaihissalam. Tetapi beda dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia hendak melepas sandalnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasulullah, ya Muhammad, jangan kau lepas sandalmu, maka ketahuilah sesungguhnya Rasul ini sesungguhnya menginginkan untuk diinjak oleh sandalmu. Jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah, demi Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Ustaz kalau seandainya saya memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita akan bahagia. Kita akan bahagia, kita akan bergembira, dan orang-orang yang di hatinya selalu ada Nabi Muhammad SAW, demi Allah tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, aku tidak akan mengajak suatu kaum sedangkan engkau berada di dalamnya ya Rasulullah. Ketika ada Rasulullah SAW di majlis ini, Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menurunkan bencana, maka Allah Subhanahu wa taala tahan. Karena apa? Karena kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di hati kita ada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersama-sama kita. Oleh karenanya jangan cuma Rasulullah SAW hadirkan kita di sini saja, bawa Nabi kita Muhammad
Muhammad SAW pulang ke rumah kita. Bagaimana Ustaz caranya? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Bawa Rasulullah SAW ke rumah kita, bawa Rasulullah SAW ke sekolah kita, bawa Nabi Muhammad SAW ke tempat kerja kita. Bagaimana caranya? Terapkan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya itu sudah dilakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengadab kita. Alhamdulillah, beruntung kita. Malam hari ini ada orang-orang yang mengajak kita untuk hadir ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu untuk apa? Untuk bersolawat. Bersolawat kepada Rasulullah SAW. Lisan terbaik adalah lisan yang senantiasa basah untuk menyebut nama Muhammad SAW. Ini adalah taman surga. Taman surga ini. Orang itu kalau seandainya sudah berada di taman surga, bahagia. Tempat terbaik, tempat terindah di atas muka bumi ini adalah taman surga. Majlis ini adalah majlis taman surga. Yang di dalam dibacakan Maulid Nabi, dibacakan sholawat, dibawakan sirah nabawiyah, bertemu kita dengan para guru-guru kita, bertemu dengan kita para ulama-ulama kita, masya Allah. Tidak ada kebaikan kecuali di majlis ilmu. Ya. Oleh karenanya orang yang tidak ada kebaikan, orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama, yang tidak belajar ilmu agama, maka demi Allah tidak pernah ada kebaikan di dalam diri dia. Kalau seandainya kita menginginkan kebaikan yang ada pada diri kita, belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, pelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, entah itu ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu apapun, pelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk bekal kita. Untuk bekal kita. Kenapa? Karena hidup kita bukan hanya di dunia saja. Tempat kita bukan hanya di dunia saja. Kelak nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Capek saya Ustaz, capek saya pulang kerja saya bisa datang ke sini, capek saya pulang sekolah saya bisa datang ke sini. Beruntung kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sibuk. Beruntung kalau seandainya kita dibuat capek dengan dunia. Beruntung. Itu tandanya apa? Kita masih punya aktivitas. Seandainya saja mungkin ketika Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kesibukan kepada kita, mungkin hal yang kita sering lakukan adalah kemaksiatan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala sibukkan kita dengan pekerjaan. Lelah kita, alhamdulillah kita masih capek. Lelah kita, alhamdulillah. Yang tidak beruntung adalah siapa? Mereka yang tidak pernah merasakan lelah di dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak pernah merasakan lelah di dalam hidupnya, ini adalah orang-orang yang tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Ini adalah orang-orang yang malas. Ini adalah orang-orang yang malas. Orang-orang seperti ini di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencintai orang-orang seperti ini. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang senantiasa mengabdikan diri dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menebar kebaikan, inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah ketika kita di dunia ini masih datang ke majelis ilmu. Capek, memang dunia ini adalah darul amal. Dunia adalah tempatnya kita berusaha, dunia tempatnya kita bekerja. Memang capek terasa kita. Tetapi apa? Ketika nanti kita sudah sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah saatnya tempat terbaik kita. Lelah kita sudah tidak ada. Ya, yang ada hanyalah bahagia saja. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, jangan pernah kita merasa tidak lelah. Selama kita masih hidup di dunia, jangan pernah kita merasa nyaman, jangan pernah kita merasa nyaman dengan ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Capek, saatnya kita capek. Ya, ada nanti masa ketika kita sudah melangkahkan kaki kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Zawji mengatakan, ya, bahagianya seorang mukmin adalah ketika apa? Ketika kakinya ini sudah melangkahkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk dalam surganya dengan baik, dengan mudah. Semoga orang-orang yang hadir di sini semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antum orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lemah, jangan jadi orang lemah, jangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya sahabat, orang-orang yang selalu bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah tidak pernah merasakan lelah, tidak pernah merasakan lemah. Lelah boleh, tapi jangan mengeluh. Jangan pernah mengeluh ketika kita merasakan lelah pekerjaan. Jangan pernah mengeluh ketika kita merasakan capeknya sekolah. Jangan mengeluh. Karena kendati pun kita mengeluh, maka itu tidak akan menjadikan keluh kesah kita menjadi manfaat, tidak akan. Ya, rasakan saja. Ya, kenikmatan itu. Jadikan lelah itu sebagai apa? Sarana nikmat untuk kita. Nikmat saya ketika kita merasa lelah, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan saya pekerjaan, alhamdulillah. Ya, teman saya masya Allah sampai saat ini belum bekerja. Saya yang sudah diberikan pekerjaan, alhamdulillah, syukuri.
Kita bersyukur. Dan orang yang di hatinya tidak pernah ada rasa syukur, sampai kapanpun dia tidak akan pernah merasakan yang namanya nikmat untuk mendapatkan kebahagiaan. Orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang senantiasa qanaah, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik diterima, alhamdulillah. Tidak baik pun yang menerimanya dengan baik, dengan lapang dada. Dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini adalah milik Allah. Suatu saat nanti kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala semua, para pecinta Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang senantiasa istiqomah di majelis ilmu yang antum pertahankan saat ini. Kalau seandainya kita punya teman yang saat ini mungkin masih belum bisa datang ke majelis ini, ajak mereka. Surga itu luas. Surganya Allah Subhanahu wa taala itu luas. Ya, jangan kita mau masuk surga sendiri saja, jangan. Ajak kita punya teman. Datang ke majelis taklim kita hanya sendiri saja. Kita gak mau open sama teman-teman kita. Kita gak ajak teman kita. Yuk kita datang ke majelis ilmu. Kita ajak mereka, terkait mereka ikut atau tidak bukan urusan kita. Bukan masalah kita. Nabi SAW pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan, ajak mereka. Ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diajak mereka gak mau, itu bukan urusan kita. Lasta alaihim bimusaitir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka dalam kebaikan. Ketika mereka enggak mau, itu nanti biar urusan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita maunya masuk ke surga sendiri gitu. Jangan. Ajak kita punya teman, ajak kita punya saudara untuk apa? Untuk masuk surga bersama-sama kita. Kenapa? Karena surga Allah Subhanahu wa taala luas. Antum yang sekarang duduk di sini, teman antum belum mau datang ke majelis ilmu, bilang, ajak dengan cara apa? Bil mau'idul hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara yang baik. Sampaikan kata-kata yang baik sama dia. Ya, jangan kita ajak ketika kita ngajak orang, ayo ngaji yuk, dia enggak mau, kemudian kita marah. Jangan. Ya, apalagi mengatakan orang, nanti kalau misalnya udah ngaji nanti ente di neraka, nanti kalau udah ngaji nanti terpilih. Jangan seperti itu. Jangan kita menjadi hakim untuk ibadah orang lain, jangan, kita enggak boleh. Tugas kita untuk mengajar. Ya, ajak teman-teman kita yang belum mau, ayo datang ke majelis ilmu, ajak semua. Sampai apa? Sampai nanti kan kita kalau seandainya misalnya antum masuk surga sendirian gitu kan, nyaman tidak? Di surga kita sendirian, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita banyak. Tapi apa? Tidak ada kenikmatan. Kenapa? Karena tidak ada orang-orang yang kita cinta ketika kita dulu di dunia. Ya, jadi kita ajak kita punya teman yang enggak mau ngaji, ayo ngaji. Yang enggak mau datang ke majelis ilmu, ajak mereka untuk apa? Untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham? Ya, masya Allah, alhamdulillah. Ini banyak wajah-wajah yang baru ya. Mudah-mudahan antum semuanya istiqomah di dalam ketaatan. Ya, saya berpesan kepada antum semua, jadikan majelis ilmu ini sebagai wasilah, sebagai apa? Media dakwah untuk kita semua. Dakwah itu tidak harus dengan lisan. Dakwah tidak harus dengan lisan. Dakwah itu pertama dengan lisan, kedua juga dengan bilhal. Dakwah dengan lisan seperti ini menyampaikan. Kemudian dakwah dengan hal, dengan keadaan kita, attitude kita bagus, akhlak kita baik, bicara kita sama orang sopan, itu merupakan apa? Akhlak yang baik. Dan biasanya hal itulah yang terkadang orang lebih cepat untuk mendapatkan ilmunya. Oleh karenanya datang ke majelis kita membawa adab, bawa adab kita. Ada yang mengatakan, memang makalah Arab mengatakan al-adab fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi itu sudah banyak. Mereka yang hafal Quran banyak, mereka yang bisa membaca kitab banyak, mereka punya ilmu. Tetapi apa jangan sekalian, ya, orang-orang yang beradab, seandainya dia tidak memiliki sedikit ilmu tapi adabnya bagus, maka inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diutus liutamina makariman akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ya, paham ya? Semuanya. Perbaiki kita punya akhlak, perbaiki kita punya adab. Datang ke majelis ilmu dengan sopan. Ya, orang-orang yang datang ke majelis ilmu dengan sopan, dengan penampilan yang rapi, yang bagus, insya Allah dia pulang juga membawa ilmu. Banyak kita lihat teman-teman kita mungkin, mohon maaf, ketika dia datang ke majelis ilmu, datang ke acara-acara Maulidun Nabi, datang ke acara Isra Mi'raj, Sayyidina Muhammad SAW, mereka datang apa? Dengan menggunakan apa? Baju, kaos saja ada kan seperti itu kan? Menggunakan kaos. Kemudian apa? Sarungnya ini diikat sampai di tempat tersebut, mereka mengibarkan bendera. Saya tidak mengatakan tidak bagus, ya, mengibarkan bendera. Setelah mahalul qiyam mereka pulang. Betul tidak? Banyak yang seperti ini, mahalul qiyam mereka pulang. Tunggu, nanti setelah acara tersebut betul-betul selesai, ditutup dengan doa, silakan baru pulang. Ya, baru pulang. Kenapa? Mahalul qiyam saja mereka selesai, mereka tidak mendapatkan ilmu, mereka tidak mendapatkan apa? Kebaikan yang disampaikan oleh para muda kita
kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Oleh karenanya sempurnakan taklim kita dengan apa? Dengan ditutup dengan doa. Jadi kalau seandainya kamu datang ke acara majlis seperti itu, event besar, jangan dulu pulang kecuali apa? Sudah selesai doa. Paham ya? Paham tidak? Nah, kalau memang sudah paham sudah, ya. Seperti ini saja ya mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya ada ungkapan kata-kata saya yang kurang berkenan. Karena memang tugas kita semua adalah menyampaikan. Saya di sini bukan berarti ustaz ini hebat. Enggak, kita ini sama. Kita ini sama. Kadang memang guru itu memang memberikan apa? Terkadang memberikan pelajaran pendidikan buat kita di luar akal kita, di luar apa kemampuan kita, itulah guru. Tapi kita jangan benci kita sama guru. Enggak boleh kita benci sama guru, enggak boleh. Ada seseorang, sebelum saya tutup, saya akhiri dengan kisah ini. Ada seorang anak raja ini belajar, dipanggillah gurunya nih. Si anak tersebut ketika belajar di hadapan gurunya, belum mulai belajar ini anak, langsung dipukul sama gurunya, ditajir dia sama gurunya, dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Ya, ini anak raja. Dia mau bilang sama ayahnya, dia nggak berani. Kenapa? Ayahnya ini raja. Dia mau bilang sama ayahnya, nggak berani, takut nanti apa? Takut dimarahin sama ayahnya. Ya kan beda dengan pelajar-pelajar sekarang. Saat ini ketika anaknya dipukul sama guru, orang tuanya marah. Ini orang tua yang seperti ini jangan berharap anaknya nanti mendapatkan keberhasilan. Serahkan anak kita di hadapan guru kita seperti apa? Seperti mayit yang mau dimandikan. Ya, mau diapakan silakan. Ya. Nah, ketika itu jemaah sekalian, si anak raja ini dipukul oleh gurunya. Dia ternyata anak tersebut ini menyimpan dendam. Ketika si anak raja tersebut besar dewasa, raja ini, bapaknya ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal. Kemudian si anak tersebut menjadi seorang raja. Ketika dia menjadi seorang raja, kemudian hal yang pertama kali diucapkan adalah cari guru saya dulu. Diperintahkan kepada tentaranya, kepada pasukannya untuk mencari guru yang dulu pernah ngajarin dia. Kenapa? Di hati dia masih ada sifat dendam sama gurunya tersebut. Ketika gurunya sudah datang, ada di hadapan muridnya yang saat ini sudah menjadi raja menggantikan orang tuanya. Si raja ini mengatakan, "Guru, kenapa dulu waktu aku belajar sama kamu pukul saya? Sedangkan saat itu saya belum lagi mengucapkan A, sebelum lagi mengucapkan B, kenapa engkau pukul saya? Dan saat ini itu sampai saat ini aku masih menyimpan rasa kebencian di hatiku," kata si raja tersebut. Ya, apa jawaban seorang guru? Sekarang akan aku sampaikan. Kenapa dulu ketika kamu datang kepadaku langsung aku pukul kamu? Aku tahu kelak nanti kamu bakalan menjadi seorang raja. Aku ingin kamu merasakan bagaimana sakitnya ketika mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Aku menginginkan engkau nanti merasakan bagaimana ketika engkau dizalimi oleh orang lain. Terasa tidak nyaman, terasa tidak enak ketika engkau mendapatkan perlakuan yang tidak bagus. Ketika engkau dizalimi oleh orang lain, engkau akan merasakan tidak enak. Sekarang kamu sudah menjadi raja. Aku berharap kamu berpikir, yang dulu aku pernah sampaikan kepadamu, aku pukul itu, kelak nanti ketika engkau berbuat zalim kepada rakyatmu, engkau berpikir, dulu ketika saya taklim, ketika saya belajar, saya dipukul sama guru saya, dizalimi saya. Nah, ketika nanti kamu jadi raja, jangan kamu menzalimi rakyatmu. Kenapa? Karena ketika kamu menzalimi rakyatmu, mereka pun akan merasakan apa yang kamu rasakan ketika kamu waktu aku pukul saat itu. Inilah jemaah sekalian, jangan kita bosan untuk datang ke majelis ilmu. Guru terkadang memang mukul kita, nggak apa-apa. Rugi kalau seandainya orang belajar, kita belajar nih sama guru nggak pernah dipukul sama guru, rugi. Kalau seandainya kamu boleh minta, Ustaz tolong pukul saya, nggak apa-apa. Ustaz pukul saya, minta seperti itu, rugi kalau seandainya orang belajar ilmu tapi tidak pernah mendapatkan pukulan daripada gurunya. Ya, nah pukulan guru inilah yang menjadikan saya mungkin sampai saat ini dipukul sama guru di pesantren ya 10 kali, 7 kali, 10 kali, 7 kali sampai tangan terasa ini sampai membengkak. Ternyata apa? Ya Allah, dan saya rasakannya saat ini ternyata memang betul. Pukulan guru itu 1 kali pukulan memberikan apa? Keberkahan buat kita. Semakin banyak kita mendapatkan pukulan dari guru dan kita ikhlas menerimanya, kita tidak pernah membenci guru kita. Inilah bakalan orang-orang yang nanti mendapatkan ilmu yang manfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang sampai lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.